Halo Kak Cika, selamat bergabung ya. Kak Cika baru pertama sekali gabung bareng aku atau udah lama nih? Welcome back lagi ya ke live TikTok aku teman-teman ya. Thank you so much yang selalu senantiasa menonton live aku dan menunggu live aku yang tengah malam ini. Karena aku baru aja pulang dari jaga teman-teman dan lagi rame banget pasien. Semalam itu nggak rame pasien makanya aku cepat live. Oke, ini yang baru bergabung 41 orang ya. Sambil menunggu teman-teman, berisik sekali. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya, boleh di tap-tap layarnya dan juga di-share link live TikTok aku ke sosmed kalian ataupun ke teman-teman kalian supaya mereka bisa belajar bareng aku. Oke guys, nah ini dia soal nomor satunya ya. Seperti biasa malam ini bakalan ada 10 soal. Silahkan dijawab untuk soal nomor 1 ya. Oke, untuk tryout udah selesai ya teman-teman ya. Untuk tryout sudah selesai dan tinggal menunggu hasilnya aja ya. Besok baru aku olah datanya. Dan satu lagi untuk pembahasan secara video ya soal-soal 90 soal tryout bidan itu udah aku share ya di grup Telegram dan sudah aku pin di grup Telegram teman-teman. Oke, silahkan dijawab untuk soal nomor 1. KSRW jawabannya adalah yang E. Kita lihat ya pertanyaannya. Manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan proses involusi berjalan dengan normal? Oke teman-teman, silahkan dijawab untuk soal nomor 1. Kak Purnama jawabannya adalah yang E. Kalau TFU seminggu itu ya apa teman-teman? TFU-nya semana ya kalau seminggu itu? Ya ini aku agak cepat dikit ya teman-teman ya karena udah agak malam dan besok aku juga lanjut pagi dan aku kurang enak badan juga. Jadi aku agak cepetin dikit aja. Seorang wanita usia 35 tahun dirawat di ruang nifas ya setelah melahirkan 24 jam yang lalu. Keadaan sekarang pasien cukup baik, tidak ada keluhan yang berarti yang dirasakan. Proses involusi berjalan baik dan normal. Kemudian menangkap pernyataan di bawah ini yang merupakan proses involusi berjalan normal. Kak, bagaimana cara ikut tryoutnya? Nanti di akhir ya, Kak Humanurma ya, Kak Nurma ya. Nanti di akhir aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup tele biar ikut tryoutnya gimana. Nanti aku kasih tahu di akhir live ya. Silakan di stay tune teman-teman. Nah, jadi ya pernyataan yang benar terkait proses involusi berjalan normal itu adalah yang E ya. Jadi TFU hari ke-8 itu masih teraba ya, yaitu pertengahan pusat simpisis ya, pusat simpisis itu. Yang tidak teraba lagi itu 14 hari atau 2 minggu teman-teman, baru udah nggak teraba lagi ya. Hari kelima juga darahnya itu bukan warna merah segar lagi teman-teman, tapi lebih ke merah ke kuning-kuningan ya, atau merah kecoklatan teman-teman, seperti itu. Nah kemudian 2 minggu itu bukan lokea rubra lagi ya teman-teman ya, tapi lokea serosa ya teman-teman, lebih dari 2 minggu baru lokea alba. TFU setelah hari ketiga sudah tidak teraba, ini masih teraba ya teman-teman, hari ketiga itu masih teraba. ASI keluar setelah hari ketiga. Sebenarnya ASI itu nggak harus habis postpartum, waktu hamil aja bisa keluar itu ASInya ya teman-teman, tapi tergantung lagi sama nutrisi ibu. Nah jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Oke, silahkan disiapkan kertas coret-coretnya ya teman-teman ya. Silahkan disiapkan kertas coret-coretnya untuk melihat kira-kira kalian benar berapa. Untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang E ya. Kayaknya tadi nomor 1 pada benar semua nih. Lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Apa masalah utama yang terjadi pada ibu? Oke, kita lihat. Seorang wanita usia 40 tahun dirawat di ruang nifas rumah sakit ya setelah 24 jam melahirkan. Keadaan sekarang pasien tersebut kurang melakukan mobilisasi. Setelah pemeriksaan didapatkan TFU 3 jari bawah pusat ya belum menyusui maksimal, kontraksi agak lemah. Apa masalah yang terjadi pada ibu tersebut? Silahkan dijawab teman-teman untuk soal nomor 2. Ini kayaknya soal nomor 2 pada benar semua deh. Kapan-kapan bahas imunisasi Kak, siap. Oke teman-teman, silahkan dijawab nih.
Ya, jadi untuk soal nomor 2, teman-teman ya, masalahnya itu kata kuncinya ada di sini. Mana dia nih? Ya, pada pemeriksaan abdomen itu kontraksinya agak lemah. Nah, ini kalau agak lemah itu masalahnya ya, teman-teman ya, bisa beresiko ke terjadinya perdarahan ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Oke, jawaban soal nomor 2 jawabannya adalah yang A. Lanjut lagi ke soal nomor 3, silahkan dijawab teman-teman. Kak, live TikTok semalam udah di-share belum? Udah aku share di YouTube-nya Aulia Sakinah Putri, teman-teman ya. Silahkan pergi ke YouTube Aulia Sakinah Putri ya, YouTube aku ini. Kemudian boleh kalian subscribe dan di situ semua rekaman live aku upload ulang di sana, teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian, aku banyak banget baca komen-komen kalian yang dapetin keluhan ngeblur ya, ngeblur banget, nggak kelihatan. Itu diatur resolusinya, teman-teman. Pasti semua udah tahu lah ya cara ngatur resolusi YouTube, nggak mungkin nggak tahu. Nah, caranya diatur dulu resolusinya, dinaikin ya. Ada tanda apa? Setting di sini. Nah, itu kalian klik, terus pilih lanjutan ya. Untuk resolusi kalian pilih lanjutan dan pilih yang paling tinggi 720p, teman-teman. Itu ngeblur, teman-teman, karena di bawah 720, makanya ngeblur kayak gitu ya. Udah aku coba kok, udah nggak ngeblur kalau misalnya resolusinya dinaikin ya, kayak gitu. Aku tahu lah, pasti kalian semua udah bisa lah ngatur resolusi di YouTube ya, nggak mungkin nggak bisa. Nah, untuk soal nomor 3, tanggal 4 belum dikirim Kak rekaman live-nya. Ya besok kakak ya, kakak siapa ini? Kakak Yusnani besok ya. Aku harusnya tadi mau ngupload yang tanggal 4 tapi malah ke upload yang semalam gitu. Oke, soal nomor 3, teman-teman silahkan dijawab. Nah, kita baca dulu pertanyaannya. Apa yang terjadi pada proses involusi uterus? Ya, jadi di sini sebenarnya udah bisa kita lihat, teman-teman ya. Yang terjadi pada proses involusi uterus itu adalah selain uterusnya mengecil, involusi itu kan artinya kembalinya uterus seperti keadaan sebelumnya ya, teman-teman ya. Nah, jadi ya selama proses involusi uterus, selain uterusnya itu mengecil ya, itu juga ada terjadi pengurangan berat uterus. Mungkin waktu hamil itu bisa mencapai 1000 gram ya, tapi lama-kelamaan nanti dia bakalan bisa mencapai ke berat sebelumnya, yaitu sekitar 50 gram, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang teman-teman. Ya, nomor 3 jawabannya adalah yang yaitu proses pengurangan berat uterus. Lanjut ya ke soal nomor 4. Oke, teman-teman, sampai soal nomor 3 masih ada yang benar semua nggak nih? Kapan aja live-nya Kak? Live-nya itu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu guys ya. Dan untuk waktunya itu mengikuti jadwal jaga aku. Nah, karena aku ini dinas sore tadi, maka bisanya jam 9:30, teman-teman. Dan besok aku jaga pagi ya. Ini aku udah agak sedikit ngantuk mata aku, teman-teman. Dan besok itu aku jaga pagi, berarti kita live-nya jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Benar semua Kak Ian Kebu. Oke, Kak Cantika udah soal nomor 4, aku baru masuk Kak. It's okay ya Kak Cantika, nanti boleh tonton ulang ya rekaman live-nya di YouTube aku, yaitu Aulia Sakinah Putri. Mau gabung di grup Telegram? Oke, silakan ditonton sampai akhir ya Kakak Nining ya. Nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegram. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ini jawabannya apa? Apa yang menyebabkan volume plasma menurun secara cepat pada kondisi normal pasien postpartum? Ya, jadi teman-teman ya, biasanya habis postpartum ya, begitu postpartum itu terjadi penurunan hormon estrogen dan progesteron. Nah, tapi yang ditanyakan adalah apa yang menyebabkan volume plasma menurun secara cepat, dan di sini dia postpartum berapa lama nih? Seorang perempuan usia 25 tahun ya dirawat ruang nifas setelah melahirkan secara SC. Ini nggak dikasih tahu ya berapa lama, teman-teman. Nah, jadi hormon yang mempengaruhi terjadinya penurunan plasma itu adalah penurunan estrogen, teman-teman ya, penurunan estrogen. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, ini soal hormon juga banyak banget dikeluar saat ujian P3K. Silahkan di screenshot
Ya, silahkan dibaca-baca terkait materi hormon. Dan untuk materi hormon sudah aku share di grup Telegram, silahkan dibaca lagi. PWSKIA juga seperti itu ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5 guys. Nah, ini dia soal nomor 5. Nah, tadi kita berbicara terkait hormon estrogen ya, dimana hormon estrogen itu kalau terjadi penurunan pada postpartum bisa menyebabkan apa teman-teman? Menurunnya volume plasma darah. Nah, sekarang gantian nih yang ditanyakan, apakah tujuan adaptasi fisiologis yang terjadi adanya penurunan progesteron di dalam tubuh ibu nifas? Nah, ini sekarang gantian yang ditanyakan adalah temannya teman-teman ya. Tadi penurunan estrogen, sekarang ditanyakan penurunan progesteron. Kira-kira apa nih? Kak Mayang, apa nama grup telenya Kak? Oke, Kak Mayang, grup tele aku itu sifatnya pribadi ya, atau privacy ya. Dan kalau Kak Mayang misalnya mau gabung ke grup Telegram, nanti aku kasih tahu cara untuk gabungnya gimana. Silahkan ditonton sampai akhir live-nya ya teman-teman ya. Kak Mayang ya, silahkan ditonton live-nya sampai akhir. Nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegramnya. Oke guys, kira-kira apa nih untuk nomor 5 jawabannya? Rata-rata jawabannya adalah yang D. Ini memang tahu atau gimana teman-teman? Ada grup WA Kak. Untuk grup hanya Telegram aja. Kakak siapa? Kakak Mahya. Oke teman-teman, ini rata-rata jawabannya D. Memang tahu atau gimana nih? Atau ngikut-ngikut aja? Tebak Kak. Oke, Kak Eva tebak ya. Yang lain gimana nih? Namanya apa Kak? Nanti aku kasih tahu ya gimana cara untuk gabung ke grup Telegramnya. Oleng. Kan orangnya oleng nggak tuh? Grup tele itu sampai P3K selesai Kak. Iya, jadi grup tele itu ya, grup Telegramnya aku itu dibuka sampai selesai ujian P3K. Jadi tryoutnya itu setiap bulan bisa kalian dapetin ya. Setiap akhir bulan kalian bisa dapetin tryout khusus soal-soal bidan sampai kalian selesai ujian. Nah, jadi tuh lumayan banget ya teman-teman ya. Bisa lah membantu kalian kayak gitu. Dan juga selain ada tryout setiap akhir bulan, juga ada soal kuis ya. Satu hari ada 3 soal kuis dan pembahasannya juga secara video. Untuk soal kuis aku share setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi khusus hari Minggu itu libur ya teman-teman ya. Hari Sabtu libur TikTok, hari Minggu itu libur TikTok dan juga libur di grup. Kita baca dulu pertanyaannya. Seorang wanita usia 25 tahun di ruang nifas ya setelah melahirkan secara SC. Kondisi Kak pembahasan TO bisa di print ya. Untuk pembahasan TO nggak bisa di print Kakak karena bentuknya video. Gimana tuh mau di print nggak bisa teman-teman. Kecuali kalau bentuk pembahasannya secara tertulis masih bisa kayak soal TO. Seorang wanita usia 25 tahun dirawat di ruang nifas ya setelah melahirkan secara SC. Kondisi pasien sangat lemah, terpasang infus dan dower kateter ya. Kemudian saat observasi kateter urin 3000 cc dalam 24 jam. Didapatkan hasil pemeriksaan fisik nadi berapa tuh? 80 kali per menit, tensi 100 per 70 mmHg. Akibat volume plasma menurun secara cepat pada kondisi normal pasien postpartum. Kemudian, apakah tujuan adaptasi fisiologis yang terjadi dengan adanya penurunan progesteron? Nah, jadi penurunan progesteron pada tubuh ibu nifas itu bisa apa teman-teman? Menurunkan retensi cairan. Jadi untuk soal nomor 5 itu jawabannya adalah yang A. Ya, jadi penurunan progesteron ya di dalam tubuh ibu nifas itu bisa dapat membantu menurunkan retensi cairan ya, teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang A. Next ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6, apakah edukasi yang paling tepat yang harus diberikan pada ibu? Oke, teman-teman, apakah edukasi yang paling tepat yang harus diberikan kepada ibu? Kita baca pertanyaannya ya. Seorang perempuan usia 20 tahun dirawat di ruang nifas setelah melahirkan bayi pertama. Ibu mengatakan ingin menyusui bayinya secara eksklusif. Oke, kira-kira edukasi yang paling tepat teman-teman. Ya, ini rata-rata udah pada benar semua ya. Jawabannya adalah yang B, cara menyusui yang benar. Nah, ini sama juga dengan teknik menyusui. Seperti itu. Karena dia ingin menyusui
bayinya, dan ini adalah kelahiran bayi pertama. Pasti dia belum tahu lah cara-cara menyusui yang baik dan benar, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang B. Next ke soal nomor 7. Nah, ini dia soal nomor 7 ya, silakan dibaca. Apakah yang menyebabkan serviks dan vagina kembali ke keadaan semula? Teman-teman silakan dibaca. Ini aku agak cepat-cepat ya, karena aku besok harus lanjut pagi, teman-teman ya. Jadi aku harus tidur awal nih, kalau enggak sepet banget matanya nanti. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Besok ada yang masuk pagi nggak nih guys? Ada yang masuk pagi kah besok selain aku? Kita samaan nih kalau besok masuk pagi. Soal nomor 4 dan 5 susah bingit. Siap Kak user. Oke teman-teman, untuk soal nomor 7 ya, kita baca bareng-bareng. Apa yang menyebabkan serviks dan vagina kembali ke keadaan semula? Everyday masuk pagi Kak. Waduh, semangat terus nih kakak-kakak yang masuk pagi. Jujur aku nggak sanggup kalau masuk pagi setiap hari teman-teman. Nggak tahu kenapa, kayak apa namanya tuh, ruang gerak aku terbatas aja gitu kalau tiap hari masuk pagi. Karena pulang pagi terus nanti capek, pulang jam 2 terus ketiduran sampai jam 5 gitu. Oke. Lanjut teman-teman untuk soal nomor 7 ya. Ini tanpa baca kasus juga udah tahu ya inti dari pertanyaannya, yaitu yang menyebabkan serviks dan vagina kembali ke keadaan semula ya. Alasannya punya newborn Kak. Oh iya benar-benar ya, kalau untuk ibu-ibu newborn nih biasanya pagi. Jawabannya adalah yang A teman-teman, adanya hiperplasi dan retraksi. Ini kalau nggak salah aku udah ada screenshot deh. Nih ya, kita lihat. Nih ya, pada perubahan pada serviks ya, yaitu serviks mengalami involusi bersama-sama dengan uterus ya. Kemudian kita lihat pada serviks itu terbentuk sel-sel otot baru yang mengakibatkan serviks memanjang. Nah, penyebab dari terbentuknya sel-sel otot baru itu adalah akibat dari hiperplasia dan retraksi dari serviks, teman-teman. Sehingga robekan serviks itu juga menjadi sembuh. Begitu juga dengan vagina, teman-temannya. Jadi adanya hiperplasia dan retraksi tersebut, sehingga mereka berdua ini itu membentuk sel-sel otot baru, teman-teman, sehingga bisa kembali lagi seperti sebelumnya ya. Jadi jawabannya untuk soal nomor 7 adalah yang A. Next ke soal nomor 8. Nah, ini soal nomor 8 kayaknya pada benar semua deh untuk soal nomor 8. Sampai di sini ada yang masih benar semua, guys. Sampai di sini ada yang masih benar semua nggak nih? Yuk, sampai di sini ada yang masih benar semua. Kok cepet banget? Iya, Kak Neonatus ya, aku kurang enak badan juga nih. Lagi sakit, teman-teman. Jadi agak dipercepat dikit ya, karena besok aku lanjut pagi juga. Nah, seorang wanita usia 30 tahun ya di RSA terdiagnosa kanker serviks. Dia datang dengan keluhan perdarahan yang terus-menerus. Nah, apa tindakan keperawatan ya? Sorry, ini salah tulis aku. Kebidanan, teman-teman ya. Tindakan bidan untuk mengatasi hal tersebut. Ya, datang dengan keluhan perdarahan yang terus-menerus ya, datangnya ke rumah sakit. Maka tindakan ya yang untuk mengatasi hal perdarahan tersebut kira-kira adalah apa, teman-teman? Mengatasi nih, kalau udah perdarahan terus pasti HB-nya juga turun ya, teman-temannya, HB-nya turun. Nah, kalau HB turun maka adalah beri transfusi sesuai kebutuhan. Kayak gitu ya, itu bisa mencegah teman-teman HB-nya semakin turun. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang A. Next ke soal nomor 9. Nah, ini menghitung Apgar score yang biasanya selalu keluar setiap tahun. Berapa nilai Apgar ya pada bayi tersebut? Nah, Apgar ya, kita ini udah tahu semua nih nilai Apgarnya berapa, teman-teman. A itu menghitung warna kulit ya, warna kulit. P itu adalah nadi atau denyut jantung ya. Kemudian G itu refleks. Kemudian yang A itu adalah activity atau tonus otot. Kemudian R itu adalah respiration atau pernapasan. Warna kulitnya, kita lihat dulu nih warna kulitnya apa nih. Badan merah, ekstremitas biru, berarti warna kulitnya 1 ya. Kemudian nadi, denyut jantungnya lebih dari 100, berarti 2 ya. Kemudian G, ada refleks ya. Refleksnya itu saat distimulasi bayi menangis.
Oke, 2 nih, refleksnya bagus. Tonus otot ya, gerak aktif 2. Kemudian respirasi menangis kuat. Oke, 2 ya. Jadi ini 8 tambah 1, 9. Jadi Apgar skornya adalah yang E, teman-teman ya, 9. Oke, lanjut ya untuk ke soal yang nomor 10. Silakan dijawab untuk soal nomor 10, teman-teman. Berdasarkan hasil pengkajian pada seorang bayi usia 25 hari ya, ditegakkan diagnosa hipotermia akibat proses evaporasi. Tindakan yang paling tepat untuk mencegah. Tindakan yang tepat untuk bayi tersebut, teman-teman. Ini udah paling sering ya aku bahas. Evaporasi itu berkaitan sama mekanisme kehilangan panas. Untuk mekanisme kehilangan panas, materi sudah aku share ke dalam grup Telegram. Silahkan kalian baca lagi ya, udah aku kasih ke admin. Dan admin juga pasti udah nge-share ke grup. Silahkan kalian lihat lagi, teman-teman. Udah lengkap banget tuh, ada konduksi, konveksi, radiasi, evaporasi beserta contoh-contohnya, teman-teman. Ya, jadi evaporasi itu adalah penguapan ya, teman-teman ya. Penguapan contohnya ya penguapan dari kulit bayi ya, teman-teman ya. Nah, itu salah satunya bisa kita lakukan untuk mencegah kehilangan panas secara evaporasi itu adalah yang D, teman-teman. Cepat mengganti popok apabila bayi mengalami BAK dan BAB. Nah, kalau misalnya popoknya itu lambat diganti, BAB dan BAK-nya itu bisa menyebabkan hipotermi ya, karena suhu tubuh itu terpapar dengan benda ini, teman-teman ya, dengan air kencing, kemudian BAB kan dingin ya, teman-teman ya. Nah, bisa menyebabkan hipotermi secara evaporasi, teman-teman ya. Untuk contoh-contohnya itu bisa kalian baca di materi-materi yang aku udah share semuanya di grup Telegram. Bahkan di soal TO juga keluar terkait mekanisme kehilangan panas. Bahkan di ujian juga ada FR-nya, teman-teman. Jadi silahkan dibaca, aku jamin pasti tahun ini keluar lagi nih mekanisme persalinan ya. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang D. Nah, buat teman-teman, Kak user benar 6, salah 4. Oke, tadi teman-teman yang mau gabung ke dalam grup Telegram ya. Nah, ini dia, silahkan pergi ke Instagramnya Lolos ASN ya. Kemudian kalian follow Instagram Lolos ASN. Kemudian kalau misalnya kalian mau gabung ke grup Telegram, jadi grup Telegram itu ya bisa kalian dapatin untuk setiap pembelian ebook 2024. Jadi ebook P3K Bidan 2024 itu semuanya sudah include dengan grup Telegram ya. Harga normal itu adalah 120.000, tapi bagi kalian yang sudah memfollow Instagramnya Lolos ASN, kalian bisa dapetin potongan 20.000 untuk malam ini aja ya, bagi 5 orang tercepat. Jadi kalian cukup bayar 100.000 aja, udah dapat ebook, udah dapat grup Telegram, kemudian dapat kuis-kuis di grup Telegram setiap Senin sampai Sabtu, dan juga pembahasan secara video. Kemudian kalian juga dapetin tryout-nya ya, tryout-nya di grup Telegram setiap akhir bulan ya, tryout khusus soal-soal bidan. Dan di ebook kalian udah dapat soal manajerialnya juga, soal bidan, kemudian sosiokultural, juga wawancara dan pembahasan semua full dengan video. Jadi di aku teman-teman itu nggak ada lagi pembahasan secara tertulis, tapi semuanya dengan video ya. Jadi memudahkan kalian untuk memahami pembahasannya tersebut. Nah, CO di mana Kak? Jadi buat kalian yang mau order, silahkan klik link WhatsApp admin di sini ya. Silahkan klik link WhatsApp admin di sini, nanti bakalan admin balas satu per satu. Oke guys, dan jangan lupa di follow Instagram Lolos ASN supaya kalian bisa dapetin potongan sebesar 20.000. Harga normal 120.000, jadi kalian cukup bayar 100.000 aja, khusus untuk 5 orang tercepat. Aku tungguin malam ini aja teman-teman ya. Jadi 100.000 udah dapat ebook ya. Isi ebooknya ada soal bidan, sosiokultural, wawancara, kemudian apalagi manajerial ya teman-teman, dan pembahasannya secara video. Dan juga kalian udah dapetin grup Telegram ya. Grup Telegramnya itu ada setiap hari, setiap Senin sampai Sabtu, soal kuis, pembahasan kuisnya juga dengan video. Kemudian setiap akhir bulan juga ada tryout ya, tryout khusus soal-soal bidan. Nah, buat kalian yang mau gercep ya, langsung silahkan klik link WhatsApp di sini biar kalian dapat potongan 20.000-nya. Karena lumayan banget ya, ada potongan 20.000, dari 120.000 cukup bayar 100.000 aja, dan ebook serta
grup Telegram itu berlaku seumur hidup ya. Grup Telegram itu berlaku sampai kalian selesai ujian P3K. Dan begitu juga teman-teman, gak ada batasan waktu. Semuanya di aku gak ada batasan waktu. Oke, buat kalian yang mau order silahkan klik link WhatsApp admin di sini ya. Dan nanti bakal dibalas oleh admin satu persatu. Jadi mohon ditunggu, oke? Oke teman-teman, besok kita live lagi jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa besok dan thank you banget yang udah bergabung ke live TikTok aku ya. Terima kasih dan terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa besok. Bye-bye.